di negeri Asmarorwet. Selamat menyaksikan. Alkisah, pada suatu hari di negeri Asmarorwet, hiduplah seorang raja yang bijaksana bernama Raja Tumiran. Ia adalah raja yang baik hati, adil, dan dicintai oleh rakyatnya. Namun sayangnya, Raja Tumiran belum dikaruniai keturunan, padahal umurnya telah menginjak usia 50 tahun. Raja mengumpulkan para penasehatnya di aula. Wahai penasihatku yang setia, seperti yang telah kalian ketahui bahwa permaisuriku tak kunjung hamil hingga saat ini. Padahal pernikahan kami sudah menginjak usia 13 tahun. Kerajaan ini membutuhkan penerus murni. Oleh karena itu, aku meminta bantuan kalian semua agar permaisuriku segera mengandung. Aku tidak menginginkan keturunan dari seorang selir. Mohon izin Baginda, menurut saya permaisuri harus melakukan terapi kesehatan serta rutin berolahraga di gym istana. Mohon izin Baginda, menurut saya Ratu Sainam perlu memperbanyak konsumsi tauge dan anggur oranye agar kandungannya subur. Mohon izin Baginda, menurut saya Baginda perlu mendatangkan tukang jamu paling pro di negeri ini dan memintanya untuk membuatkan ramuan herbal Cimantro khusus untuk Ratu Sainam. Ada lagi. Mohon izin Baginda, menurut saya Baginda mendatangkan tabib untuk memeriksa Ratu Sainam. Baiklah, saran diterima. Lalu, apa saranmu, wahai penasihat soft spoken? Mohon maaf yang mulia, menurut saya langsung ke dukun saja. Baiklah, satu persatu saran kalian saya terima. Terima kasih, pertemuan selesai. Raja meninggalkan aula pertemuan. Ia segera menemui permaisuri dan menyampaikan hasil diskusi bersama para penasehatnya. Raja meminta permaisurinya untuk melakukan satu persatu saran tersebut. Selama 1 bulan penuh, Ratu Sainam rutin berolahraga di gym istana, mengkonsumsi tumbuhan khusus, serta meminum jamu Jiman Pro. Hanya satu saran penasehat yang belum dilakukan, yaitu pergi ke dukun. Bagaimana istriku? Apakah sejauh ini sudah ada perubahan dalam dirimu? Mohon maaf Kakanda, sejauh ini masih sama saja. Sebaiknya kita pergi ke dukun saja. Apakah kau bersedia, istriku? Jika itu yang terbaik menurutmu, aku bersedia Kanda. Baiklah, sore ini kita pergi ke Kastil Madam Sarina. Baik Kanda. Raja Tumiran dan Ratu Sainam berangkat ke Kastil Madam Sarina dengan menaiki sepeda goes.
bertanya pada Raja Tumiran. Yang mulia, ini adalah permen ajaib. Jika yang mulia dan permaisuri memakannya, niscaya harapan terbesar kalian akan terkabul. Wahahaha! Terima kasih, Madam. Ada sedikit bikinan untuk Madam. Terima kasih. Semoga Anda segera memiliki keturunan. Raja Tumiran dan Permaisuri kembali ke istana. Setelah sampai di istana, Raja memberikan permen ajaib untuk Ratu Sainem. Istriku, ini permen pemberian Madam Sarina. Makanlah. Semoga harapan terbesar kita segera terkabulkan. Semoga saja keinginan kita untuk mempunyai keturunan segera dikabulkan. Ratu Sainem segera memakan permen tersebut. 2 hari setelahnya, keajaiban pun terjadi. Ratu Sainem merasa tidak enak badan. Tubuhnya terasa berat digerakkan. Raja Tumiran bergegas memanggil tabib istana. Apa yang terjadi dengan permaisuri Mbah Tabib? Selamat yang mulia, permaisuri sedang mengandung. Benarkah apa yang kau katakan itu? Benar yang mulia. Akan ada generasi penerusku. Saya pamit yang mulia. Hari-hari kehamilan permaisuri terasa begitu cepat berjalan. Tak terasa, usia kandungannya telah menginjak bulan ke-8. Kanda, Ya, istriku. Ada apa istriku? Katakanlah. sebenarnya aku sedang mengidam, Kanda. Benarkah? Lalu apa yang bisa kulakukan untuk Aku ingin kau menyanyi sambil Velocity bersama para nasihatku. Velocity? Iya, soalnya yang horek ya. Apapun untuk orang terkasihku akan aku lakukan. Baik, Kanda. Setelah usai menuruti keinginan permaisuri, Raja pergi ke kamarnya untuk beristirahat. Akhir-akhir ini, tugas Raja terlalu menumpuk. Sampai-sampai ia tidak memperhatikan kesehatannya sendiri. Suatu ketika, kesehatan Raja semakin menurun. Raja menitahkan pengawalnya untuk memanggil permaisurinya. Pengawal. Ada apa yang mulia? Tolong panggilkan permaisuri. Baiklah, Baginda. Ada apa, suamiku? Adakah hal yang kau butuhkan dariku? Istriku, kemarilah. Mungkin setelah ini kau akan berjuang sendiri untuk istana dan keturunan. Tidak, suamiku. Apa yang kau ucapkan? Kau baik-baik saja. Tidak, istriku. Umurku sudah
Melati. Jika aku telah tiada, tolong jaga dirimu baik-baik dan titipkan salam sayangku kepada Melati Kinangan. Kanda! Keesokan harinya, penghormatan terakhir kepada Raja Tumiran telah usai dilakukan. Di sisi lain, Ratu terus bersedih. Suatu ketika, Ratu Sainam berjalan-jalan di taman guna hilangkan kepenatan. Namun tiba-tiba, Ratu Sainam merasa sakit perut. Yang mulia, perutku sakit. Ratu mengalami kram perut dan sebentar lagi Ratu akan melahirkan. Tabib segera menangani Ratu Sainam di kamarnya. Ratu Sainam melahirkan dua putri kembar yang cantik. Seluruh negeri bersuka cita menyambut kelahiran penerus murni kerajaan yang telah lama dinantikan. Selamat Yang Mulia, Anda telah melahirkan dua putri kembar yang sangat cantik. Kalian sangat manis anakku. Kalian kuberi nama Jivya Aryani dan Junita Ariyanti. Ratu Sainam dan Tabib menimang-nimang putri kembar. Singkat cerita, Putri Yani dan Putri Yanti tumbuh menjadi gadis cantik dan lincah. Saat umur 7 tahun, mereka meninggalkan istana guna menuntut ilmu di tempat yang jauh. Ibunda, kami pamit. Jagalah kesehatanmu selama kami tidak ada. Kalian juga baik-baik di sana ya. Doakan kami ya Bu. Doa Ibunda selalu menyertai kalian. Mari Ibu Anda. Singkat cerita, masa menuntut ilmu kedua putri negeri Asmara telah berakhir. Selama jauh dari istana, banyak sifat dan kepribadian putri kembar yang akhirnya mulai terlihat. Putri Yanti menjadi gadis baik hati, dermawan dan suka menolong. Sedangkan Putri Yani menjadi sosok yang pendiam, sulit ditebak dan penuh rencana. 10 tahun kemudian, dengan mata yang berbinar gembira, Putri Yani dan Putri Yanti kembali ke istana. Yanti, kalian sudah kembali di istana anakku. Ada hal yang ingin Ibu bicarakan kepada kalian. Ada apa Ibunda? Sepertinya penting sekali. Apa saja yang telah kalian pelajari selama jauh dari istana ini? Aku belajar karate, Ibunda. Apakah Ibunda ingin melihatnya? Ah, benarkah itu? Tentu saja Yani. 1, 2, 3. Luar biasa. Ibunda, aku ingin menunjukkan sesuatu pada Ibunda. Apa itu Yani? Aku mendapatkan ini. Apa itu pedang Yani? Ya Ibunda, ini adalah Espata, pedang keramat dari guruku Ki Sambetin. Bagus. Kalian sudah cukup besar sekali. Sudah terasa berumur 17 tahun. Ibu sangat menyayangi kalian. Dan Ibunda ingin meminta maaf kepada kalian. Ada apa Ibunda? Mengapa tiba-tiba meminta maaf? Sebentar lagi ada panobatan putri mahkota yang diadakan di negeri ini. Dari salah satu kalian akan terpilih. Tidak bisa kedua-duanya. Ibunda meminta maaf karena dari salah satu kalian harus mengalah. Tidak apa-apa Ibunda. Kalau begitu, biarkan aku saja yang mengalah. Aku ingin pergi mengembara dan menambah wawasanku tentang dunia. Tidak Yanti, 1 minggu lagi akan ada penobatan putri mahkota. Rakyat akan menentukan
menentukan siapa yang dipilih di antara kalian. Sekarang segera ke kamar dan beristirahatlah. Baiklah Ibunda. Di kamar Putri Yani. Yanti tidak boleh menang. Aku harus bisa menyingkirkannya. Pada malam harinya, diam-diam Putri Yani keluar istana dan menemui penjual racun rondam. Nek, aku ingin beli obat ini. Berapa harganya? Cuma 100.000, Cahayu. Baiklah, Nek. Ini uangnya. Terima kasih, Cahayu. Aku akan menyingkirkanmu dengan racun ini, Yanti. Bersiaplah menemui ajalmu. Hahaha. Di sisi lain, Putri Yanti sedang membantu koki istana memasak di dapur. Mereka bercakap-cakap dengan asyik. Apa nama masakan ini, Koki? Ini tempe mendoan, Putri. Sepertinya ini lezat. Apakah aku boleh mencobanya? Silakan, Putri. Ada apa, Putri? Entahlah, perasaanku tidak enak. Kepalaku terasa pusing. Sepertinya Putri kurang beristirahat. Sebaiknya Putri segera kembali ke kamar dan beristirahat. Oh iya, Putri, ini ada sedikit obat peredam nyeri untuk Putri, agar Putri segera membaik. Terima kasih, kau baik sekali. Keesokan harinya, saat waktu minum teh, Putri Yani membawakan teh hangat dan biskuit untuk Putri Yanti. Ini teh dan cemilan untukmu, Yanti. Terima kasih, kakakku, kau baik sekali. Ya, adikku. Tanpa Putri Yanti ketahui, teh tersebut telah diberi racun oleh Putri Yani. Putri Yani berharap saudarinya segera tergeletak karena pengaruh racun. Namun karena Putri Yanti memakan pil ajaib pemberian koki istana, dia tetap baik-baik saja. Putri Yanti hanya merasa tidak enak badan. Ada apa, Putri? Mengapa Putri pucat sekali? Apa yang terjadi denganmu? Tidak apa, aku hanya membutuhkan air putih. Kepalaku terasa sakit sekali setelah meminum teh itu. Ini air putih untukmu, Putri. Terima kasih. Kalau begitu, aku akan segera kembali ke kamar dan beristirahat. Siap, Putri. Putri Yani mengetahui bahwa racunnya tidak bekerja. Ia merasa sebal sekali. Saat itu juga, Putri Yani keluar istana lagi dan menemui seorang dukun. Putri Yani berniat menyantet saudarinya dengan santet boneka. Ada apa, Tuan Putri? Mbak Dukun, tolong bantu
Putriyanti masih tertidur. Tiba-tiba ia terbangun dengan dada yang sesak. Di alam bawah sadarnya, Putriyanti bertemu dengan nenek-nenek yang memberitahunya tentang apa yang terjadi melalui cermin ajaibnya. Nenek tersebut membacakan sebuah mantra agar Putriyanti merasa baik-baik saja. Bim salabim, bim salabim. Putriyanti kembali seperti sedia kala. Apa yang terjadi? Syukurlah, dadaku tak terasa sakit lagi. Aku harus segera menemui Yani. Putriyanti bergegas menemui Putriyani di kamarnya dan percekcokan pun terjadi. Yani, rupanya benar kau adalah dalang dari celakaku. Teganya kau. Kau menuduhku, Yanti. Cepatlah mengaku. Aku telah mengetahui semuanya. Kau yang memasukkan racun dalam tehku dan kau juga yang mengirim santet yang hampir merenggut nyawaku. Ya, memang benar aku pelakunya. Itu semua akibat yang kau terima karena selalu ingin lebih unggul dariku dengan mencari muka di depan semua orang. Dan sampai sekarang kau masih hidup, maka tanganku sendiri akan bertindak. Tidak, aku tidak pernah mencari muka. Enak saja kau ngomong. Suka membuaya kau. Hentikan! Apa yang kalian lakukan, anak-anakku? Kalian tidak boleh seperti ini. Kalian harus saling menyayangi dan mendukung. Tidak boleh saling menyakiti. Tapi dia dulu yang memulainya, Ibunda. Tidak, Ibunda. Dia suka berdusta seolah manusia tanpa dosa. Sudah. Ratu Zainab memberikan siraman rohani pada kedua putrinya. Ratu Zainab juga meminta Putriyani dan Putriyanti untuk saling bermaaf-maafan. Tiga hari kemudian, hari penobatan telah tiba. Rakyat bersorak gembira karena diberikan kebebasan dalam memilih salah satu dari dua putri yang akan mendapatkan tahta kerajaan. Penentuan pemenang dimulai. Para panitia kemudian membacakan hasil voting dari seluruh penghuni. Total Putriyani 1249. Total Putriyanti 1903. Selamat anakku, kau sudah terpilih menjadi putri mahkota di negeri ini. Terima kasih. Sama-sama anakku. Putriyanti menjadi pemenangnya dan Putriyanti dinobatkan menjadi ratu di negeri Asmororwur. Dari kisah tersebut, kita dapat mengambil pelajaran, yaitu jika kita ingin mendapatkan sesuatu, maka kita harus berusaha untuk mendapatkannya, namun dengan cara yang tidak merugikan orang lain. Selain itu, dari sikap Putriyani, kita juga dapat mengerti tentang sebuah impian yang harus diikhlaskan. Karena jika kita bisa menerima badai kenyataan dengan ikhlas, maka Allah akan menggantinya dengan pelangi kebahagiaan yang lebih berarti. Cukup sekian drama dari kelas kami. Apabila banyak kesalahan kata, mohon dimaafkan.